Pas gue tahu pintu sliding itu kebuka, nggak setengah sih, nggak nyampe setengah, seperempat lah. Gue langsung tuh ke kamar mandi, langsung kepikiran nih, waduh ini malam Jumat juga ya, lagi mandi gitu, pas maghrib bang, pas ada ajan gitu. Ini karena gue penasaran, gue keluar bang, dalam kondisi masih mandi dan telanjang bulat gue, mandi dan nggak ada orang bang. Nah di situ bang gue, jadi bau yang khasnya Bibi itu, bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Sebelumnya gue mau minta maaf ke teman-teman semua kalau hari episode kali ini suara gue agak habis, jadi mau dimaklumi ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Mas Yanto nih, yang akan menceritakan tentang kisah horornya di kampungnya dia di Indramayu. Begitu langsung kita sapa aja Mas Yanto ya. Halo, assalamualaikum Mas Yanto. Apa kabar? Waalaikumsalam, baik bang. Gimana bang? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Gue gawe aja sih bang. Gawe ya? Gawe. Sekarang udah di Jakarta tapi ya? Udah lama dari dulu Jakarta, dari lulus SMA sampai kerja Jakarta terus. Oh, oke. Bisa di-spill dikit gak nih ke teman-teman podcast nih? Mau cerita apa sih? Jadi mungkin bisa dibilang pengalaman horor gua kali ini tuh pengalaman horor yang paling berasa kali bang, paling nyata nih yang pernah gua rasain gitu. Jadi waktu itu gua masih SMA, terus kebetulan gua tinggal bareng sama kakak gua gitu. di Indramayu juga sih. Oke. Jadi gue tuh kayak dikerjain sama sosok almarhumah Bibi. Bibi dari pihak keluarga. Oke. Kalau gitu stop dulu tuh Bang Yanto biar teman-teman di rumah pada penasaran nih. Siap. Oke, buat teman-teman podcast yang mau seperti Mas Yanto atau Bang Yanto share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Bang Yanto, gimana sih kisahnya dari awal? Monggo diceritain. Jadi kejadian itu bang, waktu gue masih SMA, dan waktu gue SMA itu kan gue tinggal sama kakak gue nih. Jadi sedikit cerita nih bang tentang keluarga gue ya. Jadi gue itu 8 bersaudara, 4 cewek 4 cowok. Jadi gue masih punya abang satu nih. Jadi kakak gue yang paling tua itu kan cewek ya, namanya Mbak Ninik gitu kan. Nah Mbak Ninik ini nikah sama Mas Toto namanya. Nah Mas Toto ini orang Indramayu juga, cuman memang beda kabupaten gitu kan. Terus Mas Toto ini kan punya ibu nih namanya Maam. Nah Maam ini punya kakak namanya Mantem gitu kan. Nah notabene orang keluarga dari kakek ipar gue itu dagang bang, karena kebetulan di daerah rumahnya kakak ipar itu ada pabrik keramik cukup besar sih bang. Oh iya. Jadi keluarga kakek ipar gue tuh ada yang buka warteg gitu kan, ada yang dagang, cuman ya udah dagang itu berangkat itu pas dagang aja gitu, habis maghrib sampai jam 12 malam gitu, untuk itu ngasih makan orang pabrik gitu kan. Dan kakak gue itu Mas Toto itu kakek ipar gue itu karyawan di pabrik itu juga. Terus kejadiannya tuh waktu gue SMA. Jadi yang tadi gue ceritain ya, keluarga kakak ipar gue kan kebanyakan dagang nih. Jadi sampingan kakak kakak gue itu ya, Mbak Ninik itu dagang juga. Cuman waktu mantem masih dagang itu dia cuma nitip dagangan gitu bang. Jadi waktu gue SMA itu tinggal bareng itu ya buat nganterin dagangan gitu. Nganterin dagangan biasanya tuh sore-sore itu bang, sore itu prepare lah namanya orang dagangan kan, goreng-gorengan apa segala macem gitu kan. Nah kalau kakak gue itu waktu itu cuman nitip dagangan gorengan doang. Jadi kalau udah selesai goreng-goreng itu ya udah dianterin ke rumahnya Mantem gitu. Nah Mantem ini seorang single parent bang. Jadi dia pernah nikah, terus punya anak satu juga, cuman katanya sih cerai informasinya bang. Ya kurang mampu lah, keluarga kurang mampu. Terus ngontrak juga gitu. Jadi untuk ngehidupin anaknya yang satu itu sama sehari-hari itu ya dari dagang itu. Dagang itu. Jadi kakak gue itu nitip
ya udah gitu. Jadi kan gue kan sering tuh sering nganterin dagangan kakak gue gitu kan. Jadi gue udah cukup tahu lah kondisi Mantem, terus medan jalanan kalau mau ke rumahnya gitu kan. Terus sedikit tentang ini ya bang, latar belakang rumah kakak gue itu. Jadi waktu Mbak Ninik belum nikah sama Mas Toto itu, kan Mas Toto masih bujangan ya. Jadi mungkin belum mapan kali ya, jadi belum punya rumah. Jadi dulu tuh rumah itu rumahnya saudaranya dia gitu. Jadi rumah itu kondisinya sudah banyak renovasi bang. Jadi udah kondisi rumah itu nggak ada sirkulasi udara lah, serba tertutup. Jadi jendela depan itu ditutup sampai tembok gitu kan. Terus teras itu udah dijadiin ruang tamu gitu. Jadi itu bukan perkampungan, cuman padat penduduk gitu bang. Jadi rumah itu diapit sama kanan kiri rumah kayak satu tembok gitu loh bang, satu tembok dari rumah tuh. Belakang juga rumah warga juga. Jadi kondisi rumah itu udah rapat ya. Iya rapat gitu, udah udah auranya tuh udah jelek lah, udah nggak ada sirkulasi udara masuk gitu kan. Jadi kalau pintu depan nggak dibuka itu ya nggak ada udara masuk gitu siang maupun malam gitu, pengap juga gitu. Terus ya udah gitu kan, waktu gue sama di situ tinggal di situ ya, keseharian gue ya bantu-bantu kakak gue gitu kalau pulang sekolah, bantu-bantu gitu bang. Karena kebetulan kan kakak ipar Mas Toto itu kan kerja di pabrik ya. Jadi gaji pabrik Indramayu paling berapa sih bang ya. Jadi kan untuk untuk cari tambahannya itu dia ternak lele bang. Ternak lele iya. Jadi memang daerah situ memang kebanyakan itu usahanya itu warganya itu lele bang, bibit lele. Bibit lele gitu. Jadi ya gue kalau pulang sekolah itu bikin pakan lele gitu. Karena kan gue juga kan numpang juga kan, jadi itu. Jadi balik ke cerita rumah ya bang. Jadi waktu dulu itu rumah itu masih jadiin gudang. Karena kan ditutup tuh karena memang mau dijadiin gudang gitu kan. Udah lama banget ya. Pokoknya rumah itu baru difungsikan rumah lagi tuh pas nikah sama Mbak Ninik pas Toto ini gitu. Karena kan daripada ngontrak katanya gitu kan, akhirnya tinggal di situ aja gitu. Cuman ya udah kondisi rumah itu udah pengap, udah negatif lah ya, udah nggak ada sirkulasi udara gitu situ. Jadi waktu gue masih sekolah, terus karena gue kan tinggal di situ cuman nggak nyampe setahun setengah bang, setahun kurang lah gue. Karena kebetulan waktu itu kan kakak ada niatan untuk pergi gitu, nyari lebihan gitu, namanya orang kampung kan bang. Terus selama gue tinggal di situ itu bang, ibu kan sering sering nengokin lah ya, namanya orang tua kan ke rumah kakak gitu. Nah kalau orang tua gue tuh waktu itu sering ngomong gini, kalau manggil kakak gue kan Nik aja ya. Nik, nih rumah kalau kayak gini mah ini katanya bakalan setan tuh demen katanya, doyan. Karena itu nggak ada sirkulasi udara, bener-bener ngerapat bang. Jadi rumah itu kalau siang malam itu kipas tuh selalu nyala karena pengap sih bang, udara dari dapur kan, toilet itu depan juga tertutup juga gitu. Dan memang keluarga dari yang pemilik si rumah ini juga sering bilangin sih, lu betah sih tinggal di sini katanya gitu kan. Jadi memang rumah itu juga mungkin ya feeling gue tuh udah udah ada ini namanya gudang kan. Tapi waktu itu gue nggak digubris lah ya namanya. Karena memang waktu gue belum lama di situ, gue orang penakut juga bang sebenarnya. Penakut, tapi ya nggak dipikirin lah ya, karena memang nggak pernah ditampakin apa gitu. Awalnya belum bang, belum. Cuman memang kondisi rumah kayak gitulah, kayak merinding. Cuman kalau setiap kali kakak gue bepergian nih pulang malam gitu kan, jujur gue merinding sih bang. Cuman kadang gue sering bilang juga, Mbak jangan malam-malam pulangnya. Kenapa sih katanya? Ya takut lah gitu. Jadi waktu itu gue emang udah sering cerita kalau takut terus kayak merinding gitu. Cuma memang belum ditampakin apa-apa sih bang. Dan ternyata kakak gue tuh selalu bilang, yaudah sih nggak bakalan mati ini gara-gara setan. Sering digituin. Jadi gue ya udahlah, gue juga kan mikir lagi kalau gue balik ke rumah ibu sekolah kejauhan bang, karena kan di kampung Indramayu kota gitu, SMA gue gitu. Jadi waktu gue SMA itu ya gue anak baik-baik lah bang, gak minta neko-neko lah, yang penting sekolah gitu kan. Bahkan waktu SMA itu udah ini sih,
teman-teman itu udah pada megang HP yang canggih lah. Waktu itu masih zaman-zamannya Nokia gitu bang. Gue belum. Iya bener. Jadi gue baru megang HP tuh yang baru bisa WA sama baru bisa SMS doang. Belum ada zaman-zaman WA gitu. Tahun berapa bang? Tahun 2010, 2009 ya. Lulus? Oh itu lulusnya. Berarti sekolahnya kan berarti 2007, 2008 ya. Oh seleting berarti sama gua. Oke lanjut. Jadi ya waktu itu gue cuman bilang, Mbak jangan malam-malam ya kalau pulang gitu. Selalu bang kalau kakak gue tuh pergi ada acara apa, kondangan atau apa kan pas ditinggal tuh ya. Ya gue selalu bilang gitu. Kadang kalau Sabtu Minggu nih gue pengen balik ke kampung, ke rumah ibu gitu. Kadang jangan ada pakan gitu buat ini, buat bikin pakan lele gitu. Karena kan gue juga di situ nggak enak juga kalau misalkan gue nggak bantu-bantu bang. Sebenarnya bantu tapi dikasih duit juga gitu gue. Jadi ya udahlah buat nambah-nambah. Uang saku lah ya. Iya uang saku sama kakak gue gitu. Biar semangat gitu kan. Jadi lanjut kondisi rumah tuh memang sudah kayak gitu. Jadi ya banyak yang bilang sih rumah itu tuh rada angker gitu bang. Dan gua aja yang nggak apa namanya yang baru itu nggak betah sih tinggal di situ nggak betah. Makanya kalau maghrib atau ya udah gitu. Tenang gua kalau ada Mbak Nini gitu Mas Soto kan ya. Kalau ada orang selain saya tuh tenang bang. Iya. Jadi kalau nggak ada mereka ya gue was-was gitu, nggak bisa tidur. Gitu. Sedangkan gue juga di situ kan bukan kampung gue bang, jadi gue nggak punya teman juga. Kalau pulang sekolah ya udah bantuin, sore mandi ya udah gitu. Lanjut, jadi ibu gue tuh sering main kan, cuman setelah ibu gue bilang, wah ini mah bakalan rumah tuh seneng gitu makhluk halus itu kalau kondisinya kayak gini dirubah apa nih katanya gitu depan tuh dikasih jendela lagi ya belum ada modal mah kata gitu kan ya biasa lah gitu. Jadi semenjak ibu bilang gitu tuh makin jadi bang gua takutnya. Karena kondisinya rumahnya kamar gua depan ini tangga bang, jadi rumah itu 2 lantai cuman di atas itu cuman kamar doang bang. Tadinya kan rumah itu udah 2 lantai dari awal. Dan awalnya kan memang dijadiin gudang. Nah setelah ditinggalin sama kakak gua, si Mbak Ninik sama Mas Soto itu, bahwa difungsikan sebagai rumah biasa, atas tetap gudang gitu. Jadi apa namanya, yang menuju ke lantai 2 itu ada penutupnya gitu bang. Ada penutupnya gitu. Jadi kalau siang itu dibuka gitu, jendela gitu. Jadi kayak semacam jendela lah fungsinya itu kalau siang gitu. Terus kondisi rumahnya itu jadi depan itu udah tembok, jadi teras itu pintu utama bang. Terus depan itu jalan setapak lah ya. Jadi kalau orang dari kanan mau bawa motor, terus dari kiri orang mau jalan itu papasan itu ya harus ngalah salah satunya karena saking sempitnya gitu bang. Jadi satu motor aja ya? Iya, jadi bukan perumahan, perkampungan, cuman padat penduduk gitu bang di situ. Terus kondisi rumahnya itu pintu depan ya teras gitu kan. Terus pintu kedua itu modelnya sliding bang. Yang pokoknya kalau kesenggol itu bunyi gitu, krek gitu. Jadi sliding gitu. Jadi kalau misalkan ada gerakan itu pasti berasa gitu bang. Cuman kamar gua kan nggak ada pintunya tuh, jadi cuma dialingin sama tembok gitu bang. Jadi ya singkat cerita kakak gue biasalah dagang gitu kan nganter itu. Terus gue kalau awalnya gue tuh nggak ngeh bang, kalau gue kan udah sering nih nganterin gorengan ke Mantem ya, ke Bibi itu. Kalau ke rumah Bibi itu selalu nyium bau bang. Gue pikir bangkai awalnya gitu, bangkai tikus. Cuman lebih dari itu bang baunya. Jadi sekali 2 kali gue nggak nanya ke anaknya. Kebetulan anaknya udah gede nih, udah remaja lah, cewek gitu. Nah dia tinggal di kontrakan bang. Jadi ya itu depan buat kamarnya si anak, tengah buat prepare dagangan, yang belakang dapur sama pos masak-masak gitu bang. Jadi di situ gue sering ya nyium bau gitu kalau misalnya. Makanya gue kalau disuruh sono tuh udah seperlunya aja gitu karena berasa banget bang. Ya si anaknya kan udah paham ya itu dari mana baunya gitu. Jadi nggak pernah ngomong sih. Sekali 2 kali gue nggak berani gitu ngomong nanya gitu. Ini bau apa sih gitu kan. Cuman waktu itu
pernah gue nyeletuk ke anaknya, Neng kok nih mau bangke, bilang lemah loh, kan lagi dagangan nih takut kesamper apa gimana gitu kan, namanya dagangan gitu. Terus si anaknya ya senyum aja gitu, bilang nggak digubris? Nggak digubris karena dia udah tahu kan, mungkin udah tahu gitu kalau ternyata itu dari ini. Jadi mantan itu kan single parentnya bang, dan dia tuh punya penyakit bang. Jadi penyakitnya itu gue taunya dari kakak gue sih, payudara bang. Kayaknya sih udah stadium akhir ya, karena gue nggak tahu ya penyakit itu kalau dibiarin terus parah nih bakal kayak gimana, gue nggak tahu. Apakah apa? Cuman kalau kondisinya almarhumah bibi itu di sini tuh masih utuh, cuman kayak daging busuk itu bang. Jadi kayak ada air tapi kental gitu bang, darah gitu. Kan template nanah, kemungkinan nanah gitu. Nah gue nggak tahu, nggak pernah, ya kan nggak mungkin juga gue ngelihat kan. Jadi kondisinya itu selalu ngerembes gitu di baju gitu kan sini, dan itu udah baunya ya itu selalu menimbulin bau gitu bang. Baunya dari situ ya? Iya, jadi kalau warga-warga sono kayak tetangga kontrakan udah paham lah, jadi gitu. Jadi kalau kayak orang beli gorengan segala macam mungkin ya karena nggak enak aja kali ya. Namanya udah tahu kan gitu. Cuman ya usahanya itu kan, tapi ya mungkin kalau masalah makanan mah bersih lah ya. Cuman kondisinya ini aja. Cuman ya itu kondisinya itu udah di sini tuh udah ngerembes gitu bang, kayak darah campur nanah gitu. Karena kan kalau air itu kan beda ya, rembesannya itu beda. Kalau itu karena kayak agak gelap gitu, darah sih mungkin campur nanah gitu. Waktu itu gue pas nyeletuk itu, ya kan ya kayak biasa bang, hari-hari berikutnya gue nganterin gorengan gitu kan, balik sekolah gitu kan, sore itu habis asar itu kakak biasa prepare gitu kan, beli-beli apa namanya bahan-bahan yang kurang gitu, biasanya nyuruh gue sih biasanya. Terus ya udah goreng-goreng sebelum maghrib itu biasanya udah selesai gorengan itu. Dan biasanya kalau gue udah mandi udah sholat itu Pi katanya anterin dong. Oh iya bang gitu, biasa gitu. Ke Mantem ya, ini harganya segini, biasanya kayak gitu bang kalau nitip gitu. Ini harga 50.000 ya katanya gitu kalau habis gitu, biasanya gitu. Nah buat gue sampein ke ini bibi gitu. Ya udah biasa kan gue jalan gitu kan, lumayan jauh bang rumahnya, kayak seberang jalan, karena kan di Pantura tuh daerah kakak ipar gua, rumahnya di daerah Pantura deket jalur Pantura bypass bang. Jadi di situ tuh kalau lebaran jalan di situ rame padat bang, karena belum ada Cipali tuh pada lewat situ semua orang-orang Papua Jawa Tengah situ. Nah, jadi biasa gua nganterin gorengan gitu kan ke bibi. Ya biasalah pasti nyium bau itu bang, karena udah kemarin kan gua udah nyeletuk tuh ke anaknya, cuman gak ada jawaban gitu. Akhirnya gue pernah disuruh tuh bang sekali sama mantan, Tok katanya beli ini dong, katanya beliin antibiotik obat itu. Setahu gue kan kalau obat itu ada resep dokter ya bang ya. Ya kan itu enggak bang. Jadi dia ya udah beli aja gitu. Gue nurut aja ya, gue beli karena samping kontrakannya bibi itu toko gede bang. Jadi ada obat-obatan segala macem gitu, antibiotik dia. Terus dia bilang belinya di toko itu ya karena cuma ada di situ doang gitu kata dia gitu, karena di tempat lain gak ada katanya gitu. Udah gue beliin kan, gue beli tetap udah gue kasih gitu kan, terus langsung diminum bang sambil dengan kayak gini tuh, sambil ya mungkin berasa kali ya, makanya dia sakit gitu kan, mungkin ininya berasa kayak gatel atau apa, nggak ngerti ya kalau penyakit kayak gitu. Jadi dia itu solusinya ya minum obat antibiotik gitu bang ngomongnya, dan ngomongnya juga bilang aja obat antibiotik ya gitu. Jadi orang si tokonya gue udah paham bang, udah sering beli ya di situ gitu. Udah gue beli gitu kan, kasih. Udah biasa tuh, mantem nih totalnya 50.000 lah, gue kan mau balik nih gitu kan. Oh iya Bi katanya gitu, nanti dikasihin kalau pulang. Biasanya kalau dagang itu bang habis maghrib sampai jam 12. Ya sehabisnya aja, sehabisnya dagangan aja. Biasanya rata-rata jam 12 sih, jam 12 malam. Karena kan di pabrik itu juga kan ada shift 2, shift malam nih. Nah katanya sih pabrik itu nggak nyediain makan malam buat karyawannya bang. Jadi mau nggak mau bawa di rumah atau beli di daerah situ. Makanya keluarga kakak ipar tuh pada dagang semua gitu kan di situ. Ya udah gue balik, terus besoknya ya udah hari-hari biasa lah, seperti biasa lah kalau nganterin itu hitung-hitungan gitu kan, hitung-hitungan
dagang berapa gitu, habisnya berapa. Biasanya gue nggak ikut campur sih kalau habisnya berapa itu, karena nanti Mbak Ninik itu ngambilnya besok pagi itu bang. Oh iya bang. Sisanya berapa dagangannya gitu kan. Jadi Mbak Ninik sendiri yang main gitu sono, yang ke kontrakannya Bibi Am gitu. Jadi gue nggak tahu, gue nganterin doang sama ngasih tahu ini harganya segini nih kalau habis gitu kan. Terus yaudah tuh balik kan, gue balik besokannya itu karena gue orangnya penasaran bang. Jadi gue ya udah gue nanya aja ke Mbak Ninik gitu, Mbak, gue kalau nganterin gorengan itu sering bau bangkai ya. Itu kan kontrakan, jadi kontrakannya itu bang masih latarnya itu masih tanah bang. Wajar lah kalau ada tikus ya kan, kinjek-kinjek gak tahu gitu kan. Gue masih belum ngeh kalau itu dari si penyakitnya Bibi gitu, bau itu. Gue bilang, Mbak sering banget bau ini, setiap kali nganter loh Mbak, kata saya gitu kan, bau. Ya mungkin tikus, awalnya kayak gitu-gitu doang tuh si Mbak Ninik ini bilangnya. Karena Mbak Ninik kan tahu lah, namanya udah nikah sama Mas Soto lama kan, tinggal di situ tahu gitu pasti. Mungkin dari sebelum parah sampai parah banget gitu. Akhirnya gue nanya, awal-awalnya dia bilang yaudah mungkin ini kali bangker gitu. Terus nanya lagi kan, tapi masa iya sih setiap kali ke sono baunya sama kata gitu kan. Karena emang sama bang, pokoknya khas banget baunya tuh. Jadi bau bangkai yang bau tikus tuh yang udah bau banget lah, lebih dari situ. Aduh, sampai ini ya kalau orang nyium muntah kali ya, mohon maaf nih, jadi muntah kali gitu. Gue aja sampai awal-awal sampai nggak kuat bang, jadi gue nganterin nih. Udah gue keluar kan jalan gede ya, angin kan, ngis-ngis. Terus dihitung-hitung, biasanya nggak langsung dihitung tuh sama si Bibi gitu. Karena sambil goreng kan, ngobrol-ngobrol dulu biasanya gitu. Ya gue di luar lah biar nggak ngebau gitu bang. Makanya anaknya itu kan tadi kan gue bilang ya kontrakannya kan 3 petak ya, depan, tengah sama belakang. Nah anak kan di depan tuh, itu kipas tuh bang kenceng banget bang, biar nggak bau. Mungkin ya, mungkin di situ kali. Jadi kalau, dan gue juga sempat negur juga, Neng lu pakai kipas kenceng-kenceng amat nggak takut masuk angin, udah biasa lah katanya gitu, udah biasa gitu. Akhirnya gue nanya ke Mbak Ninik ya masalah itu bau. Awalnya nggak mau jujur, terus gue desek nanya terus gitu kan. Nah gue selama itu tinggal di rumahnya kakak tuh kan emang udah horor nih rumah nih, dan memang udah banyak yang bilang juga gitu bahwa situ ada kuntilanak lah, pocong lah gitu, karena emang gudang gitu. Bahkan pemilik rumah aslinya aja itu kalau ngambil sesuatu nih waktu masih jadi gudang, takut bang katanya. Cuman Mbak Ninik orangnya berani ya. Ya dia kan sering bilang ya udah nggak bakal mati ini juga sama setan ya gitu. Jadi dia ya cuek aja gitu bang. Kalau terus gue nanya tadi ya, gue balik lagi tadi. Awalnya dia nggak mau jujur tuh, nggak mau bilang. Ya mungkin takut salah ngomong atau apa ya. Akhirnya gue tanya terus itu, ya itu kamu perhatiin deh katanya di dadanya. Itu kan kayak ada rembusan kan. Nah, gue kan sempat nggak juga tuh. Nah, situ baru tuh bang, si Mbak Ninik itu bilang, jadi mantem itu katanya punya penyakit tumor, kanker katanya itu, kanker payudara, udah stadium akhir. Harusnya dioperasi nih mbak, kata saya gitu kan. Ya gimana lagi, kamu kan lihat ya katanya gitu kan, rumah juga ngontrak, single parent gitu kan. Cuman katanya sih suaminya itu kerja di Jakarta. Kalau untuk anaknya itu masih dinafkahi bang, cuma memang pisah aja. Ya paling ya senafkahnya udah cerai ya paling ya secukupnya anak sekolah aja kali ya, nggak apalagi udah beda ya, udah cerai gitu kan, nggak mungkin juga dinafkahin sampai gimana gitu. Terus ya udah ya lihat aja kan rumahnya juga kontrakan kayak gitu kan, sehari-hari aja dari dagang katanya gitu kan. Jadi kalau nggak habis nih bang, kalau nggak habis kan biasanya kalau nggak, Mbak ini kan nitip dagangan ya, misalnya harga 50.000, berapa potong gorengan nih misalkan 50 potong gorengan nih, ternyata habis nih, ternyata nggak bilangnya nggak habis nih, jadi biarin aja gitu. Nggak habis nih si Bibi itu bilangnya nggak habis ya nih katanya gitu, tapi gorengnya nggak ada gitu, jadi nggak ditagih karena tahu mungkin ya udah nggak apa-apa gitu kan, saling bantu gitu kan. Karena kan gorengan paling berapa sih bang harganya ya kan waktu itu. Kayak di kakak gue tuh suka informasinya suka miss, maksudnya harga 50 baliknya cuman
35 gitu, 38 gitu bang si harga itu, tapi gorengannya nggak ada gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa katanya gitu kan, mungkin jatuh atau mungkin dimakan sama anaknya gitu kan. Terus di situ Mbak Ninik itu cerita tuh jujur, ya diceritain kan, "Oh iya ya Mbak," kata saya gitu kan, "memang iya, dari pertama kali saya nganter gorengan tuh Mbak Ninik saya pengen nanya Mbak, cuma saya nggak berani," kata saya gitu kan. "Ya nggak usah lah," katanya, "ngapain," katanya gitu kan. Udah tuh akhirnya gue tahu kan ternyata dari situ. Nah, ya hari-hari biasa ya biasa Bang, kalau lagi libur nih kadang kalau lagi sakit, meriang nih, namanya orang punya penyakit ya, kadang mungkin lagi dirasa meriang nih, nggak dagang nih, semantem itu nggak dagang. Nah kalau meriang kayak gitu biasanya tuh main Bang ke rumahnya Mbak Nini gitu, si Bibi ini. Anaknya Mbak Nini kan masih kecil ya, polos ya, jadi kalau ke situ tuh langsung ngibrit Bang ke kamar. Karena kan baunya tuh dari pintu depannya udah kecium, makanya kalau ada angin yang nges gitu kan. Ya kalau gue kan udah apa namanya, kalau gue itu orangnya ya masa ya bau-bau gitu kan, gue udah gede lah nggak mungkin juga. Jadi si bocil sih yang polos gitu, nggak mau katanya, ada ini, ada manggilnya tuh mantem, ada mantem katanya gitu. Terus ya udah, jadi kalau dikasih duit juga nggak mau, biasanya kan kalau kecil kasih duit mau ya, itu nggak mau. Jadi kayak enggak gitu. Terus kalau saking pengen ngasih duitnya nih, kalau main tuh digeletak aja, dia pergi nih, langsung diambil, namanya kecil ya. Jadi ya pokoknya saking segitu parahnya itu, sampai anak kecil aja yang nggak mau mendekat Bang. Ya gimana sih kalau bau bangkai ya, itu berasa banget Bang, lebih dari itu deh. Gue kasihan juga sih. Jadi intinya dia tuh punya penyakit tuh nggak diapa-apain Bang, nggak ke dokter, nggak pengobat apa. Jadi pengobatannya itu dari antibiotik aja. Jadi kayak mandiri gitu tanpa resep dokter gitu. Ya udah gitu. Jadi biasanya kalau nyeri-nyeri kayak gitu biasanya diobatin pakai antibiotik gitu. Terus kalau main itu ya biasa kayak gitu kan. Apa namanya? Datang terus anak kecil ya polos gitu, nggak mau gitu. Jadi gue tahu kalau pas kebetulan namanya itu Pasa Bang, si anaknya Mbak itu. Jadi gue tahu kalau Pasa itu lari-larian nih. Tadi nonton TV nih, main dot gitu kan, Mas Indot. Terus tiba-tiba lari ngibrit tuh. Ada apa nih? Pasti ada mantem nih. Terus mantem biasanya manggil tuh, "Sa," katanya, "Sa sini," gitu. "Nih mantem ada duit nih, mau enggak?" gitu. Ya nggak mau Bang. Ya kalau kita mah orang gede ya, orang dewasa ya, "Mantem sini mantem," masuk gitu kan. Tahan aja lah ya kan. Iyalah. Jadi di situ ya udah gitu saking parahnya. Terus hari-hari gue tuh biasanya kalau ya itu paling ketakutan gue tuh Bang itu doang. Kayak kalau ditinggal sendiri gitu Bang, gue nggak merinding gitu Bang. Jadi kadang kalau merinding itu biasanya gue keluar gitu ke toko, ke warung. Karena gue nggak punya teman kan, gitu. Kalau nggak ada kakak ya, tapi kalau ada kakak ya gue sholat biasa segala macam, tidur gitu. Pokoknya gue kalau bisa tuh gue itu tidur sebelum kakak gue pergi-pergi gitu. Gue bener-bener waktu SMA itu Bang, gue polos sih Bang, teman-teman gue udah pada naik motor, main HP, gue enggak. Jadi ya udah gitu. Wibu. Ya gitulah mungkin ya. Okay. Jadi gue sih nyebutnya gue anak baik-baik lah Bang. Gitu. Nice. HP yang aja. lain jahat dong. Ya benar-benar gitu. Jadi ya gitu kan hari-hari biasa itu ya biasa gitu. Cuman mencekam aja. Jadi kalau udah sore itu ya udah gitu, udah ngap, kipas tuh udah geder lah. Nomor paling gede gitu biar gak ngap gitu. Dan gue pernah Bang dibilangin sama, nah rumah itu kan punya keluarganya Mas Toto nih. Nah kebetulan punya keluarga Mas Toto, punya bibinya Mas Toto gitu Bang. Jadi anaknya bibinya Mas Toto itu kan tinggal di depannya. Dia, "Tok lu betah ya tinggal situ? Pernah nemuin apa aja?" kayak gitu kalau malam. Ya gue nggak pernah ini sih Bang, nggak pernah ditambahin apa-apa. Cuman memang ya merinding, gue jujur merinding. Mungkin karena gue penakut ya. Apalagi setelah ibu gue main dan ngomong kayak gitu. Serius lagi ngomongnya. Terus waktu ibu gue ngomong, "Nah kalau rumah kayak gini mah setan bakal betah nih," katanya gitu. Terus langsung dibantah tuh sama Mbak Ninik. "Jangan ngomong kayak gitu Bu," katanya. Nanti kalau gue kan panggilnya To ya. Si Yanto itu takutan ya, sering ngomong takut katanya. Padahal nggak ada apa-apa kayak gitu kan. Jadi gue sering ini Bang, hari-hari itu gue sering ditinggal kayak kondangan lah, main lah gitu. Balik-balik itu jam 9, jam 10, namanya rumah tangga ya, jalan-jalan gitu, gue jadi sendiri aja di situ gitu.
Terus lanjut ke hari-hari biasa ya. Jadi ya paling kalau hari-hari biasa itu takutnya cuman kayak gitu doang, kayak merinding gitu kan. Sampai akhirnya Mbak Ninik, Mantem itu Bibi itu jatuh sakit bang, parah gitu. Nah di sini nih awalnya mulai cekamnya gitu bang. Iya. Ini sakit ya? Oh iya sakit ya, karena kan udah sakit nih. Iya. Udah punya penyakit di anglo gitu. Anglo kalau bahasa Indonesia di anglo, dibiarin aja gitu bang. Jadi kayak ya paling dibersihin aja, dibersihin. Ini kalau ngerembes lagi dibersihin lagi gitu sih dadanya. Cuman kebetulan kan yang penyakitnya itu satu doang bang, sebelah gitu. Biasanya nih bang, kalau yang gue tahu ya kalau penyakit kayak gitu tuh kalau pengen sembuh tuh dipapas gitu, dipotong bang, dibuang kan. Operasi. Iya operasi kan, dengan cara dioperasi gitu. Ya biasanya kalau penyakit kayak gitu tuh ngembet tuh ngikutin bang. Tadinya satu jadi dua, mau gak mau jadi kayak laki tuh, nggak ada tetenya di penuh semua. Tapi Bibi itu nggak mau, mungkin karena keterbatasan ekonomi juga kali ya, makanya dianggurin. Akhirnya Mbak Ninik itu tahulah gitu sakit bang, ada kali seminggu gitu. Itu gua udah hampir 6 bulan lebih lah masa SMA itu kan tinggal situ. Terus pas sakit itu akhirnya Mbak Ninik itu gantiin lah posisi lapaknya si Bibi gitu. Nah di sini nih bang, gua mulai apa ya namanya, gua waktu itu kan gua kan orangnya ya gue nggak penakut nih, gue kan penakut orangnya. Gue megang HP juga nggak ada yang nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi cuma bisa WA sama cuma bisa SMS doang sama telepon gitu. Oke waktu itu masih jadul lah gitu. Jadi udah gue kalau Mbak Ninik dagang tuh bang, Mbak Ninik dagang, suaminya kan balik kerja nih, harusnya ada kan. Itu kadang namanya laki ya bang, namanya suami tuh biasanya ngerokok di luar sampai jam 12 gitu. Jadi waktu Bibi sakit, otomatis lapaknya itu diambil alih sama Mbak Nini. Mau nggak mau, yang tadinya cuma nitip dagangan, dia harus dagang dong, ya kan? Dagang ke pabrik gitu. Jadi dagang itu mulainya itu sebelum maghrib itu, habis maghrib nih, kalau saya udah biasa sih sholat, mandi, udah makan gitu guanya, itu dia biasanya tuh ini toh gitu, Mbak Nini mau dagang ya, sama mantem itu sakit katanya gitu, daripada lapak nanti diambil orang kan, namanya orang usaha kan rebutan bang biasanya kayak gitu. Ya udah, nah pas udah mulai dagang standby nih Mbak Ninik, biasanya tuh habis maghrib tuh diantar sama Mas Toto, sama pasar juga dibawa tuh, biasanya saya ditinggal tuh bang. Udah tuh pokoknya hari-hari itu semenjak dagang itu ya makin mencekam lah bang. Di rumah makin mencekam. Kemarin aja kan ditinggal yang sejam 2 jam aja gue takut kan. Gue orangnya penakut juga. Terus udah di spill lah sama keluarganya yang pemilik rumah dulu yuk katanya. Awas tuh katanya di atas tuh digedor-gedor katanya gitu. Kalau gedor-gedor di atas tuh jangan dengar kucing ya katanya gitu. Hati-hati tuh katanya gitu. Nah di situ tuh. Tapi gue terus terang sih nggak pernah yang nampak bang. Cuman memang kalau merinding kayak bulu kuduk berdiri tuh sering kalau sendiri gitu kan. Akhirnya sakit, akhirnya ini kan ya udah selama Bibi sakit itu kan gantiin tuh posisi lapaknya. Jadi berangkat maghrib pulang jam 12 malam gitu bang. Nah si suaminya ini Mas Soto ini kalau Ninik dagang itu yang gak betah tidur nih, biasanya balik kerja kan jam 5 ya, jam 5 sore bantuin anterin, terus biasanya habis itu tuh dia tidur jam 8 jam 9 tuh dia pergi bang, namanya cowok ya, ngobrol sama temennya lah gitu, bisnis apa gitu. Ya gue ditinggal aja gitu. Kadang gue kayak pengen nangis, cuman kan gue waduh gimana nih. Kalau nggak mau juga ada anaknya kan udah tidur ya, jadi gue harus mau nggak mau nungguin gitu. Ya udah gue anggap angin aja lah gitu. Pernah waktu itu bang malam Jumat juga ya dagang gitu, si Mbak Ninik dagang biasalah. Terus Mas Toto itu gue bilang, Mas Toto, gue kan bilangannya bukan Mas ya, kalau dulu Ang gitu. Ang, ini kan Mbak Ninik pergi nih kata saya gitu kan, jangan pergilah kata saya gitu kan, ini pasti takut nangis, gue alasannya gitu, takut nangis malam-malam karena waktu itu masih ngedot bang. Gue kan nggak bisa bikin susu, cuma bisa ibu sama bapaknya kan. Ya udah gitu di situ. Ya enggak katanya. Tapi aktualnya pergi juga bang. Ditinggal juga gue. Waduh kata gue ya Allah gitu.
Ya udah gitu, kalau waktu itu pas malam Jumat udah gua kunci, udah tutup. Pintu tengah kan sliding bang, kalau kena angin aja kayak ke ini jalan gitu, kayak kayak deg gitu, karena emang Iya. udah slidingnya tuh ini banget tuh, los banget tuh, tek tek, kesenggol tek kayak gini aja langsung truk gitu, nggak yang berat gitu slidingnya, karena kan pintunya juga cuman ini doang, triplek gitu loh bang, dibikin pintu gitu, jadi kan enteng tuh, bukan pintu kayu dari jati gitu. Jadi pernah waktu itu malam Jumat, si Pasa itu tidur di depan TV, karena kan teras kan udah dijadiin ruang tamu nih, karena kan dijadiin pintu ya, di depannya dan pintu pintu utama lah ya. Terus pintu kedua itu sliding nih. Nah itu udah masuk ruang TV tuh. Nah di ruang TV itu sebelah kanan itu kamar, sebelah kamarnya kakak Mbak Ninik ini, kamarnya saya gitu, kamarnya gua gitu situ. Ke belakang dapur gitu. Itu ya mungkin karena waktu itu gua penakut ya. Jadi kalau malam Jumat itu kan biasanya infonya kalau malam Jumat ada setan segala macam gitu kan. Biasanya orang-orang nggak ngomong kayak gitu ya. Jadi waktu itu kan malam Jumat ya. Jadi pas malam Jumat itu gue ditinggal, biasalah kakak Mbak Ninik itu kan dagang ya. Terus anaknya udah tidur. Terus Mas Toto itu awalnya tidur bang, tapi jam 8 apa jam setengah 9 itu dia buka pintu kan, druk. Gue kebangun dong. Gue nggak nanya sih mau kemana, udahlah biasalah gitu kan. Dia pergi. Terus dia cuma bilang, Dek, kunciin katanya gitu. Ya udah dikunci biasa, karena nanti jemput kakak itu jam 12 malam nih. Iya. Jemput Mbak Ninik. Ngomongnya sih mau jemput Mbak Ninik gitu kan. Si Mas Toto itu pergi jam setengah 9 gitu kan. Jadi dia emang nggak betah juga sih kali ya kalau di rumah kalau nggak ada istrinya gitu. Ya udah gue ditinggal gitu kan. Jadi pas gue kebangun itu bang, udah kunci tuh jam setengah 10 kan masih lama ya, belum balik kan. Itu pintu tuh bang kayak kebuka bang. Padahal kipas sudah gue matiin. Karena kan Pasa kan dipindahin tuh ke kamar kan. Kamarnya Mbak Ninik gitu kan. Gue ngikut gitu kan. Untungnya anaknya itu Pasa tuh jarang banget kebangun bang. Jarang gitu. Paling kalau nyusu. Nah biasanya susunya udah disiapin tuh, udah botol. Jadi kalau ngelilir langsung kasih gitu kan gue. Jadi kayak kayak ada yang buka pintu. Terus gue lihat nggak ada bang. Tapi si kondisi pintu tengah itu udah kebuka setengah bang. Ya udah gue di situ gue mikir yang aneh-aneh dong pasti kan, apalagi historinya udah pernah di spill kan. Oh lu pernah ketemu apa aja di sana gitu kan, dulu kan tempat bekas gudang katanya gitu. Dan katanya tuh dulu waktu masih jadi gudang tuh bang, pemilik utamanya juga sering ditakutin bang katanya, sampai ngambil barang sesuatu misalnya kayak kursi yang udah romo atau apa, ngambil barang sesuatu lah di situ, itu nggak berani bang kalau nggak dibuka pintunya dan nggak diantar gitu, dan sering di spill. Cuman waktu itu kan gue ya udah anggapnya bercanda atau nakut-nakutin doang gitu kan, tau gue masih ada Mbak Nidik ini kan gitu kan. Jadi waktu itu udah gue mikirnya yang aneh-aneh, terus udah gue langsung masuk kamar bang. Langsung masuk kamar sama Pasa. Ya udah tuh, singkat cerita datanglah gitu kan si Mbak Nidik gitu kan, jam 12 malam gue lihat, 12 lewat lah. Udah biasa bawa dagangan segala macam, terus nanyain kan Mbak Nidik tuh gimana katanya, Pasa bangun nggak, enggak tuh katanya gitu kan. Ya udah, pas udah datang ibu bapaknya kan, ya udah gue balik ke ini kamar gue sendiri gitu kan, karena besok kan kalau sekolah kan, harus sekolah gitu. Terus pas itu ya, terus waktu itu kan balik lagi ke Bibi yang sakit ya, Nah, jatuh ya sakit itu. itu. Bibi jatuh sakit itu kan seminggu tuh, ngomongnya sih meriang, ngomongnya meriang doang, jadi nggak dagang. Dan memang kondisinya itu seminggu itu gue kan sempet ngambil uang dagangan yang belum keambil tuh. Nah kondisinya tuh dia di rumah bang, belum dibawa ke rumah sakit gitu. Udah akhirnya cerita di situ, maksudnya ngambil uang kan tahu oh belum dibawa ke rumah sakit nih. Sampai akhirnya gue inget banget pas malam Jumat juga bang. Pas malam Jumat Mbak Ninik itu sampai nggak jadi dagang bang, karena dikabarin Bibi itu sakit. Telepon lah gitu kan, si keluarga yang lainnya gitu, ini si Bibi, kalau kalau kita manggilnya tuh Mantem gitu, Iya. si Mantem masuk ke rumah sakit nih katanya, kondisinya kritis gitu. Ya kita nggak bisa bantu apa apa sih, cuman ya kan minimal kalau keluarga yang deket itu ngamperin gitu kan, sono kan. Nah terus pas udah pada pergi nih bang sore nih, udah mulai mencekam itu sore kan, udah mah kalau nggak ada kabar meninggal juga gue takut kan, ya ditinggal gitu kan. Akhirnya dia bilang,
Dek, sebelum Mbak Ninik pulang dan keluar ya, gitu kan, diem di rumah, apapun yang terjadi katanya gitu kan, ngomongnya gitu. Sampai ngomong kayak gitu ya gue makin takut lah. Emang ada apa sih Mbak gitu kan? Ya udah kamu di rumah aja gitu, ditutupin semua gitu kan. Udah di kamar, nanti kalau misalkan Mbak Ninik nyampe, dikabarin atau ditelepon gitu lah. Atau enggak kalau kamu ketiduran Mbak Ninik bawa kunci serep katanya gitu. Jadi si Mbak Ninik tuh pergi bawa kunci serep bang. Jadi pergilah tuh si Mbak Ninik sama Mas Soto sama anaknya. Gue tinggal. Waktu itu belum maghrib bang, jam 5:30. Gue belum mandi kan. Karena gue takut, akhirnya si kondisi itu TV itu gue nyalain bang. Jadi biar nggak horor gitu bang kondisi itu. Padahal di situ gue udah merinding bang. Bener asli gue merinding. Karena kondisi rumah tuh bener-bener ya bisa dikatakan kumuh lah ya, kumuh, engap, nggak ada sirkulasi udara gitu, malam gitu kan. Terus kamar mandi juga kumuh banget lah. Jadi ya Mbak ini kan ya belum mapan lah ya untuk renov. Apalagi itu kan juga rumah bukan dibuat dia gitu, cuman wajib nempatin, gak wajib milikin gitu. Jadi kalau mau renov kan rugi dia nanti gitu kan. Akhirnya dibiarin aja kondisi kamar mandi yang kumuh, yang udah kayak catnya juga udah gelap lah gitu. Dikasih lampu tuh gelap bang kondisinya gitu. Jadi gue mandi juga agak-agak merinding juga itu. Udah akhirnya gue mandi gitu kan. Nah di sini nih bang, pas kejadian yang bisa gue bilang ini paling nyata juga nih bang. Jadi pas gue mandi, setengah mandi nih, ya biasa kan sabunan lah ya. Kalau mandi ya panjang lah ya kan. Terus gue pikir kan gak ada orang kan, udah gue kunci juga. Gue pastiin tuh udah gue kunci pintu utama, pintu tengah itu sliding itu gak ada kuncinya, udah dol gitu. Jadi ditutup aja rapat gitu kan. Tapi gue nyalain. Pas gue baru mandi tuh, baru sampoan lah setengah. Untuk kan masih banyak-banyaknya nih, belum lagi setengah mandi lah. Kayak ada pintu utama kayak dibuka kunci cetek gitu awalnya gitu. Terus gue dengerin kan, wah gak ada orang nih. Ya udah gue lanjut aja mandi gitu kan, mandi sikat gigi segala macem gitu kan. Sampai pas ada bunyi pintu yang sliding itu gitu, kayak kebuka gitu, kayak digeret gitu bang. Karena meskipun udah pintu kan tadi gue bilang lancar ya, enteng, tapi tetap ada bunyinya bang. Karena kan ininya tuh yang nyatuin pintu sama tembok itu kayak besi gitu kan, kayak bisa kalau dibuka itu ada bunyi lah gitu. Jadi di situ ada kayak orang buka pintu krok gitu kan. Yaudah gue buka tuh pintu. Nah ini gue buka kamar mandi itu, keluar kamar mandi itu masih sampoan ya, masih setengah mandi lah, masih itu gue lihat. Karena gue keluar juga kan nggak ada orang juga kan, gue yakin nih nggak ada orang gitu. Ya udah gue masih mandi tuh, maghrib bang. Dan kalau kata orang tua itu kan kalau maghrib itu kan tutuplah jendela-jendela gitu kan, pintu-pintu, karena sesungguhnya setan itu berkeliaran gitu. Aduh kata gue, ya Allah, kata makin ini aja nih. Ya udah gue karena emang seperti kayak orang masuk bang, krok gitu. Dan kondisinya kipas nggak nyala. Biasanya kalau kebuka sendiri kan kena kipas ya. Itu enggak, ya mungkin angin lah kali kebuka. Pas gue tahu pintu sliding itu kebuka, nggak setengah sih, nggak nyampe setengah, seperempat lah. Gue langsung tuh ke kamar mandi, masuk kepikiran nih, waduh ini malam Jumat juga ya, lagi mandi gitu pas maghrib bang, pas ada ajan gitu. Akhirnya karena gue penasaran, gue keluar bang, dalam kondisi masih mandi dan telanjang bulat. Gue mandi dan nggak ada orang bang. Nah di situ bang gue, jadi bau yang khasnya bibi itu bang. Gila, bang. Itu gue bener-bener yang aduh ya Allah, kata gue nih, gue langsung kepikiran mantep dalam hati. Jadi gue kan keluar kamar mandi, telanjang kan, masih untuk sabun gitu kan. Gue ngeliat pintu setengah itu kebuka kan, gue beraniin diri buat tutup pintu sliding itu. Nah di situ gue udah ditampakin bang. Jadi di situ tuh gue tuh udah baunya tuh makin nyata. Cuman emang belum ada sosoknya bang waktu itu. Gue tutup. Nah sebelum gue menutup pintu itu, gue ngeliat ada kayak bayangan gitu bang. Kan pintu sliding itu sampingnya bufet ya, ada TV gitu. Jadi kalau ada orang lewat situ kelihatan bang. Sempat ada bayangan tuh di situ. Jadi ada bayangan keluar pintu, kayak buka terus keluar lagi gitu bang. Si bayangan itu bang. Sosoknya itu, bayangannya itu nggak terlalu pekat sih gelapnya. Enggak, so kayak
tipis-tipis lah, cuman memang pendek bang. Nah almarhumah bibi mantem ini pendek juga orangnya. Di situ gue makin yakin bang kalau astagfirullahaladzim, gue nyebut aja bang, kan katanya kalau di kamar mandi itu kan gak boleh nyebut ya. Gue nyebut aja kan takut. Nah waktu gue proses nutup itu udah bau kan, kemungkinan ya si arwahnya bibi itu udah masuk bang. Karena pas gue balik lagi kan udah kayak lecin kan, sabun kayak mau jatuh gue. Tepat banget di tangga itu, jadi si bau itu muter bang. Awalnya ke tangga, ke atas tangga, terus turun. Nah di situ balik lagi ke ruang TV kayak mau keluar. Nah di situ kayak sekilas kayak mantem bang, muncul di situ. Tapi dia kan lagi sakit ya? Kan udah meninggal bang kamarnya. Jadi karena setelah balik tuh, setelah balik itu kan besoknya gue tanya tuh bang, karena gue cerita nih, jadi nanti gue ceritain gitu ya. Pas gue ditambahkan itu kan kayak keluar ya, tapi baunya masih bang, jadi sempat kelihatan jelas bang. Biasanya itu kalau almarhumah bibi mantem itu rambutnya tuh kayak diikat ke atas gitu bang. Konde. Iya, dikonde gitu kan, diikat gitu pakai baju baju kebaya lah yang pendek gitu kan, pakai celana segini gitu kan. Ya namanya mama ya kan. Jadi kayak lari gitu, tek gitu. Posisi pintu sliding itu kebuka bang. Nah di situ, situ sempat kayak di situ gue nggak pingsan aja, gue masih untung bang. Gue sempat kayak apaan nih tadi ya, apaan gitu. Gue sempat yang kayak blank, bener-bener blank bang. Ya gimana sih manusia biasa ditampakin kayak gitu kan. Terus pas gue mau balik lagi tuh si baunya datang lagi bang, tapi nggak ada sosoknya. Tepat di muka gue bang, bau banget. Nah situ baru tuh gue kesadar bang, wah ini udah nih kata gue. Gue mau teriak juga malu kan, meskipun gak ada orang gitu, karena pasti kedengaran lah tetangga gitu kan. Yaudah gue langsung ngibrit. Kan kalau orang mandi itu kan seger ya harusnya, itu keringet dingin bang gue. Gue hampir jatuh pas masuk, karena gue balik lagi kamar mandi itu bukan untuk lanjutin mandi, tapi buat ngebilas doang. Dan tadinya mau niat sholat itu enggak. Udah tuh pas gue balik buru-buru gitu cepet kan mandi gitu, itu masih ada tuh baunya tuh bang. Sampai gue ganti baju, gue nggak pikir panjang dah. HP gue juga gue tinggal tuh, HP yang jadul gue gitu, gue tinggal. Kalau udah keluar kan tenang ya bang, sampai deg-degan bang. Waduh, gue deg-degan sampai kayak gimana gitu. Waktu itu pas kejadian itu kan gue udah 6 bulan lebih ya, udah mau setahun itu SMA-nya tinggal di situ. Mbak Ninik belum balik. Gue tinggalkan HP kan. Nah bapak gue itu buka usaha bang di daerah situ bapak gue. Jadi udah sempat ngontrak juga bapak gue. Jadi katanya biar si Anto nih kalau kangen bisa ke rumah gitu. Karena buka usaha di dekat Jalan Panturan gitu bapak tuh. Akhirnya gue balik ke rumah bapak, kontrakan bapak gitu. Semenjak itu? Iya semenjak itu. Semenjak kejadian itu, besoknya kan gue nggak langsung minta pindah sih, nggak, masih tinggal di situ. Cuman kalau nggak salah semenjak kejadian itu, besoknya kan Bang Deddy kan nggak dagang tuh, cerita katanya bibi udah meninggal katanya kemarin. Terus gue cerita ya biasalah, Mbak Deddy nganggapnya enteng gitu. Mbak, semalam Mbak Deddy pergi tuh, kata saya lagi mandi tuh, kayak mantem kesini dah. Oh gimana sih katanya, gak mungkin lah orang udah di rumah sakit kan. Kan gak mungkin kan ya, orang meninggal katanya. Aduh, tapi baunya sama mbak. Wah itu mah saking ini katanya, lu pikirannya negatif mulu katanya, lu penakut kan dari dulu katanya. Tapi gue yakin dia juga pasti paham lah gitu kan. Emang benernya tuh bang. Yaudah gue sekilas bang. Terus waktu itu gue langsung bilang tuh, Mbak saya pengen balik aja lah katanya, nggak mau tinggal di sini lagi. Sampai gue seriusin kayak gitu baru udah tuh. Baru ya. Sampai akhirnya pas kejadian itu ya udah gue bilang kan ke bapak, Pak kalau jadi bapak itu tinggal di situ tuh bukan pindah, jadi ngontrak juga bang. Karena kan buka usaha kayak balok segala macam pinggir jalan gitu. Udah gue bilang, ya udah akhirnya balik ke rumah Indramayu, kampung gitu, perkampungan. Waktu itu gue mau masuk kelas 2 kan, gue minta tuh, baru gue minta motor dan dikasih buat pulang pergi ke sekolah, sama gue HP ya udah ganti lah gitu, yang bisa nonton video gitu. Waktu itu Nokia, waktu itu gue inget banget dibeli Nokia juga, cuman udah bisa MP3-an, zaman dulu kan MP3-an ya. Nah
Katanya sih setelah kajian itu kan Mbak Nini kan gonjang-ganjing itu sama suaminya minta cerai gitu. Sampai akhirnya Mbak Nini mutusin buat jadi TKI. Ya udah Mbak Nini udah jadi TKI, gue nggak mau tinggal di situ lagi. Udah, gue nggak tahu lagi udah kabar. Oke, teman-teman, kira-kira itu ya kisah dari Mas Yanto. Kita kirim Al-Fatihah buat Bibi Hitam ya. Semoga tenang, diterima di sisinya. Oke, masih banyak ya Bang Yanto, Mas Yanto udah hadir di podcast channel, udah share pengalaman horornya di podcast channel. Terima kasih banget. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang mau dengerin podcast channel secara virtual atau audio, bisa langsung aja kunjungin Spotify kita ya. Oke, akhirnya kita sampai di ujung acara ini, Bang. Kalau gitu, gua dan Mas Yanto izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.